Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga akan menghadirkan sorotan lain. Selengkapnya bersama saya Fristian Grich, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ini informasi pertama saudara, iring-iringan 3 ambulans keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah ke-6 jenazah pengawal Rizik Syihab selesai diotopsi. Aparat kepolisian mensterilkan ruangan penyimpanan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari kerumunan media. Dari 6 ambulans yang diparkir di depan ruang jenazah RS Polri, 3 diantaranya telah keluar dari rumah sakit. Sementara sejumlah keluarga dari jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri. Terkait penyelidikan penembakan laskar pengawal pemimpin FPI oleh anggota kepolisian, kami kutip dari kompas.com, Kadip Propam Polri Irjen Verdi Sambo menyebut sedang membentuk tim untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terkait tindakan kepolisian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan Perkap 8 tahun 2009 yang mengatur tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Tim ini terdiri dari 30 orang dan akan mengecek administrasi, olah TKP, dan kronologi kejadian. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta mengecam aksi premanisme ormas, baik yang berbentuk intimidasi di media sosial hingga penyerangan fisik, terutama yang terjadi di Jalan Tol Cikampek sehingga menimbulkan bentrok fisik dengan anggota Polri. PWNU juga mendukung sikap tegas Polri dalam penindakan terhadap siapapun dalam upaya penegakan hukum. PWNU DKI Jakarta mengecam seluruh aktivitas maupun gerakan premanisme yang dilakukan oleh ormas, terutama yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek berupa penyerangan terhadap anggota Polri sehingga menimbulkan bentrok fisik antara kedua belah pihak. Mendukung sikap tegas Polri dalam hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya dalam penindakan terhadap siapapun dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip justice before the law. Disinilah lokasi baku tembak anggota FPI dan polisi. Lokasi KM 50 ini berada di Desa Pinayungan, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini cukup jauh dari permukiman warga. Bila ditempuh dari gerbang tol Karawang Barat berjarak 3 km dan jika ditempuh dari gerbang tol Karawang Timur berjarak 7 km. Rekaman kamera pemantau pun menjadi penting untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Jasa Marga menjelaskan kondisi CCTV di sekitar lokasi tewasnya 6 anggota FPI sempat tidak berfungsi. Namun polisi berkata lain. Polisi menegaskan rekaman kejadian itu ada dan tengah dikumpulkan sebagai barang bukti. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk dialami semuanya. Cukup? Berarti bisa dikatakan rekaman itu ada di pihak Jasa Marga begitu Pak? Masih didalami semuanya, saya masih dikumpulkan kan berarti masih didalami, ya. Tewasnya 6 anggota FPI menyebabkan terjadinya perang narasi antara pengurus FPI dengan pihak kepolisian. Agar jelas, sejumlah kelompok masyarakat pun mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk tim independen guna menyelidiki kasus ini. Salah satu yang menyuarakan usulan ini adalah Ormas Muhammadiyah. Dan kepada Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan Polri, juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim, yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak.
Bicara pengumpulan fakta, Komnas HAM langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti dari sejumlah pihak. Komnas akan meminta keterangan dari FPI, Polda Metro Jaya, hingga Jasa Marga. Saat ini juga sedang melakukan upaya lanjutan mencari fakta-fakta baik dari tempat kejadian peristiwa maupun juga nantinya akan meminta keterangan misalnya dari Jasa Marga terkait dengan CCTV, terus kemudian dari kepolisian sendiri terkait proses yang ada, termasuk juga bagaimana mereka mendapat penugasan, sampai di mana penugasannya, dan kronologi detail atas peristiwa yang terjadi. Jadi itu yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tertembaknya 6 anggota FPI juga menjadi sorotan Setara Institut. Bagi Ketua Setara Institut Hendardi, insiden tersebut menjadi keprihatinan dan semestinya bisa dihindari jika Rizik Syihab tidak melakukan pembangkangan hukum atau obstruction of justice. Ini tentu saja menjadi keprihatinan dan tidak semestinya terjadi seharusnya. Tapi jika pertama itu mungkin dihindari apabila Muhammad Rizik Syihab dan pengikutnya itu juga tidak melakukan tindakan pembangkangan hukum selama ini atau obstruction of justice. Ya, yang kedua, jika betul senjata-senjata yang ditunjukkan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya itu adalah senjata milik anggota Muhammad Rizik Syihab, maka pembelaan polisi atas jiwa anggotanya yang terancam bisa diterima, ya. Yang jelas, fakta baru bisa terungkap setelah seluruh bukti terkumpul, agar yang melanggar hukum tak lagi main tuduh. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur? Kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Eri Cesaria di sana. Eri, bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada berapa keluarga anggota FPI yang datang untuk mengambil jenazah? Ya, selamat malam Fristi dan juga saudara. Sebenarnya kalau berbicara mengenai sudah berapa banyak pihak keluarga yang tiba di Rumah Sakit Polri untuk melakukan penjemputan, sejak sore tadi ke-6 anggota keluarga yang mewakili ke-6 jenazah ini sudah tiba di Rumah Sakit Polri. Namun proses penjemputan dan serta pemulangan ini baru mulai dilakukan tadi pada pukul 8:30 malam. Sejauh ini sudah ada 2 jenazah yang dipulangkan dan meninggalkan Rumah Sakit Polri, di mana juga pihak dari kepolisian sendiri ini ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Salah satunya adalah mekanisme dengan melakukan penjemputan terhadap satu persatu pihak keluarga untuk nantinya masuk ke area ruang jenazah untuk dilakukan serah terima jenazah kepada pihak keluarga, lalu selanjutnya dipulangkan secara satu persatu. Proses pemulangan ini pun juga dilakukan pengawalan yang cukup ketat oleh pihak kepolisian, di mana satu jenazah dilakukan pengawalan satu pihak kepolisian. Ini artinya masih ada 4 jenazah lagi yang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri. Tadi kami baru melihat juga kurang lebih 15 menit yang lalu satu ambulans dari Front Pembela Islam sudah mulai masuk ke ruang jenazah. Ini artinya dalam waktu beberapa saat lagi jenazah ketiga ini sudah bisa dipulangkan ataupun meninggalkan Rumah Sakit Polri. Proses pemulangan ini juga cukup ketat dilakukan oleh pihak kepolisian, Fristian, karena tadi pun juga pihak kepolisian mengatakan bahwa pemulangan jenazah ataupun penjemputan terhadap ke-6 jenazah simpatisan Front Pembela Islam ini hanya boleh dilakukan oleh pihak keluarga, sehingga jalur ataupun jalan yang menuju ke ruang jenazah ini dilakukan sterilisasi, sehingga pengawalan ataupun pengamanan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian kepada ambulans yang berisi jenazah untuk dipulangkan saja, namun pengamanan di Rumah Sakit Polri pun juga dilakukan cukup ketat, di mana di area ruang jenazah ini tidak boleh ada pihak yang tidak memiliki kepentingan selain pihak dari keluarga yang akan melakukan penjemputan dan juga pihak dari penyelidik Polda Metro Jaya. Dan ini pun kami sudah melihat ada 2 ambulans lain lagi yang
sudah standby di area lobi Rumah Sakit Polri untuk nantinya melakukan penjemputan kepada jenazah-jenazah lain yang tersisa, di mana masih ada 4 jenazah dan 1 jenazah juga sedang dipersiapkan untuk dipulangkan. Kami pun juga tadi mendapatkan informasi bahwa pada sore hari sempat ada konferensi pers juga yang dilakukan oleh pihak keluarga, di mana pihak keluarga ini menyatakan meminta agar tim penegak hukum ini untuk melakukan penegakan yang cukup tegas terhadap kasus penembakan yang terjadi kepada putra mereka. Dan sejauh ini pun juga pihak keluarga masih menunggu dilakukan penjemputan juga oleh pihak Polri, maksud kami oleh pihak Polda Metro Jaya untuk nantinya boleh melakukan serah terima jenazah di ruang jenazah Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Fristian. Jurnalis Kompas TV Eri Cesaria bersama juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur.